itu setiap 8 tahun baru dikasih satu. 8 tahun menikah baru dikasih anakku laki-laki itu Kelvin. Dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga beliau ini. Setelah 8 tahun baru dia Tuhan kasih. Jadi satu pergumulan bagi kami. Dan pada akhirnya kami punya 3 anak. Karena itu kami sangat-sangat care banget dengan anak. Malah ketika anak kami Kelvin itu kami bawa tuh masih TK, kami bawa ke tes psikologi ya. Itu yang disalahin aku. Orang tua terlalu protektif katanya. Waduh, dokter langsung tak amuk. Ya nggak salah juga dia kan, cuma tak amuk waktu itu. Aku bilang, dok enak ya kalau ngomong, tak bilang. Lu menikah dapat anak, enak, nggak bergumul. Aku 8 tahun baru dapat dengan perjuangan yang nggak gampang saya sama istri saya. Dan waktu itu saya melihat istri saya untuk kami dapat anak, namanya minum obat, sama ini jemplok. Belum lagi bawa dokter kandungan yang wah diginikan, aduh. Gak tega saja nih. Jadi berat saya waktu itu, betul-betul saya jaga. Kami jaga. Ojo sampai ono laler nemplek bahkan kan. Saking Joko nih. Itu. Ya, memang hasilnya apa? Terlalu protektif. Terlalu protek. Itu. Lihat orang yang sakit kusta ini. Ada apa yang terjadi sampai Yesus berkata, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengelurkan tangannya menjamah orang itu. Lihat, ketika Yesus mengulurkan tangannya, ketika Yesus mengulurkan tangannya kepada kita, apa yang terjadi? Maka seketika itu juga orang itu sembuh. Ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk kita, apa yang menjadi masalah kita lewat. Amin. Amin. Tapi apa yang terjadi kok sampai Yesus berbelas kasihan kepada orang ini? Apa karena dia penyakit kusta? Enggak. Saya yakin banyak juga orang yang sakit kusta di situ. Saya yakin masih banyak orang yang punya masalah lebih berat dari dia di situ. Tapi kenapa hanya orang ini dicatat oleh Alkitab? Dia yang mengalami jamahan Tuhan. Dia yang mengalami belas kasihan Tuhan. Adalah rindu enggak kalau Tuhan bilang, aku mau? Siapa yang pengen mendengarkan berkata, Tuhan katakan, aku mau? Boleh angkat tangannya dong. Ada yang nggak mau ya? Amin. Tuhan bilang, aku mau. Ketika bilang, Bapa berkati aku, Tuhan bilang, aku mau. Seneng nggak? Oh seneng. Tiap hari itu yang saya mau. Belas kasihannya. Bapa, kalau engkau mau, bengkelku bisa kau pulihkan. Kalau engkau mau, keuanganku bisa kau pulihkan. Kalau dia mau. Nah, bagaimana supaya Tuhan mau? Ketika Anda berdoa, Anda bilang, Tuhan kalau engkau mau, kemudian dia jawab, aku mau. Keren. Lihat ayat pertama. Kuncinya di sini ternyata. Di ayat pertama ini. Yuk kita pelajari. Dikatakan di ayat pertama. 40 ya, di ayat 40-nya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Coret orang penyakit kusta. Tuliskan namamu. Ketika Rufinus datang, namamu siapa?
WL. Tobi. Hah? Tobi. Hobi? Tobi. Tobi. Ya. Ketika Tobi datang, waduh, keren. Apa di situ? Ketika Tobi datang kepada Yesus, artinya kita saat teduh, ketika datang menghampiri hadirat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya kedatangan kita, kehadirannya Dia berkenan? Ini ada banyak orang rajin beribadah, rajin saat teduh, rajin berdoa, tapi tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Why? Kenapa? Hari ini merubah paradigma kita. Saya pun berubah setelah saya baca ini. Saya merubah paradigma saya merubah cara saya datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita rubah? Lihat, kita belajar dari seorang penyakit kusta yang sangat sederhana, yang tidak punya pendidikan, tapi dia punya hati yang luar biasa, datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberkatinya. Jadi gak usah belajar dari orang teologi yang tinggi-tinggi, gak usah. Sekarang lihat khotbahnya orang-orang, wah bahasa Inggris, wah namanya judul khotbahnya keren-keren, sampai malaikat di sebelahnya merinding lihat temanya khotbahnya aja udah merinding malaikat gitu ya toh. Kayak opo iki kan gitu. Kalau kita gak belajar aja yang sederhana. Karena saya sangat percaya dalam kesederhanaan itu Tuhan hadir. Amin. Amin. Yes. Seperti ibadah kita ini sederhana, hanya keyboard, tapi tidak mengurangi hadiratnya. Saya percaya itu. Amin. Asal ketika kita datang ke hadirannya dengan cara yang benar. Ini yang penting di situ. Anda saat teduh dimanapun, di tempat yang sederhana, hanya di kamar kos, hanya beralaskan tikar atau tekel atau tanah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah menjauh asal cara datangmu benar menghampirinya. Saya naik ke lantai 2 yang belum selesai. Saya berdoa di situ. Saya kadang-kadang zoom di situ. Saya menyembah Tuhan di situ. Tapi dengan cara yang benar. Aku tidak katakan ibadah kita yang selama ini salah ya, enggak ya, jangan salah paham ya. Kita belajar sekarang. Kalau memang nanti Anda menilai sendiri, oh iya, aku nggak gini ternyata selama ini, oh berarti aku harus merubahnya. Ya, caranya bagaimana? Ya, jadi kata penyakit kusta itu rubah dengan namamu, ya. Jadi ketika Anda datang kepada kehadirat Tuhan, ya, apa yang harus Anda lakukan? Lihat ayat yang pertama. Seorang penyakit kusta atau saya datang kepada Tuhan Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya memohon bantuannya, katanya, engkau, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lihat alinea pertama. Alinea pertama itu yang dikatakan seorang yang penyakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Artinya apa? Yang pertama, supaya kita mendapat belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan menjamah kita, maka datanglah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Cara yang benar
benar itu bagaimana, Pak Rovinus? Cara yang benar itu adalah apa? Merendahkan diri. Sujud. Merendahkan diri. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Setitik dosa saja bagi dia tidak kompromi. Sementara kita, Bapak Ibu, tiap hari kita berbuat dosa. Tiap hari kita masih melakukan dosa. Tidak tahu itu dosa dalam pikiran, tidak tahu itu dosa dalam perkataan, tidak tahu itu dosa dalam apa. Yang jelas, kalau Anda mau jujur, saya jujur. Tapi ada orang saya bilang gini, dia bilang, oh Pak Rufinus, saya nggak berbuat dosa. Aku bilang hebat, keren. Tapi ketika kau ngomong gitu, kau berdosa. Kalau engkau merasa nggak berdosa, untuk apa Yesus datang untuk menebus dosamu? Dan Allah kita itu adalah Allah kudus. Dia tidak kompromi dengan setitik dosa saja ya dalam hidup kita. Karena itu sebelum datang kepada Yesus, sebelum engkau memulai saat teduhmu, mulailah berkata pada Yesus, Tuhan, aku datang menghampiri hadirat-Mu, aku ingin menyembah Engkau, aku ingin memuliakan Engkau, namun terlebih dahulu sucikan, kuduskan aku Bapa, aku penuh dosa, aku penuh kesalahan, aku penuh kelemahan. Karena gak mungkin yang kudus dengan yang kudis bersatu. Betul? Betul. Gak mungkin. Karena itu juga saya himbau di sini untuk WL khususnya. Sebelum Anda memulai ibadah, ayo WL doa pengudusan dulu. Sebelum